Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kali ini saya akan membahas tentang penandaan. Nah, penandaan di industri farmasi merupakan suatu hal yang diwajibkan atau hendak dilakukan di industri farmasi. Nah, penandaan ini bisa macam-macam, terkait penandaan peralatan, terkait penandaan bahan baku, terkait penandaan sediaan, dan juga penandaan alat penunjang untuk industri farmasi terutama terkait di produksi. Nah, kali ini saya akan membahas terkait penandaan pipa. Kenapa sih penandaan pipa itu perlu diterapkan di industri farmasi? Jadi begini, pada kesempatan kali ini saya akan cerita tentang pengalaman saya ketika menjadi bagian tim untuk proyek pembangunan building baru, suatu bangunan produksi di industri farmasi. Nah, tahapannya itu ternyata, dalam singkat cerita, saya diberikan tugas untuk membagi penandaan di pipa-pipa yang digunakan untuk jalur larutan atau jalur larutan ataupun jalur produk larutan. Nah, jalur larutan di sini macam-macam. Ada purified water, water for injection, raw water, jalur drain, dan juga jalur-jalur yang dilalui oleh gas ataupun jalur non larutan seperti gas ataupun kompres air. Nah, ternyata dalam penandaan itu sendiri itu diatur dalam CPOB pada bab 4 tentang peralatan. Jadi pada bab 4 peralatan aneks 4.16, air, uap, dan udara bertekanan atau vakum serta saluran lain hendaklah dipasang sedemikian rupa agar mudah diakses pada tiap tahap proses. Pipa hendaklah diberi penandaan yang jelas untuk menunjukkan isi dan arah aliran. Nah, oleh karena itu, kenapa penandaan pipa itu harus diberi penandaan. Jadi pipa-pipa yang ada di produksi atau yang ada di industri farmasi itu harus diberi penandaan. Nah, kenapa sih pipa-pipa yang ada di industri atau khususnya di industri farmasi itu diberikan penandaan? Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan informasi tentang pipa yang digunakan. Nah, biasanya penandaan pipa itu ditandai dengan warna-warna seperti itu. Nah, jika warna diabaikan, operator akan mengalami resiko yang lebih tinggi yang bisa menyebabkan kecelakaan, sehingga perlunya diberikan penandaan pada pipa. Jadi begini, semisal pada produksi industri farmasi steril terdapat pipa WFI, purified water, dan steam atau uap panas. Nah, dengan membedakan pipa-pipa tersebut, maka kita tahu mana pipa yang berbahaya dan juga mana pipa yang tidak berbahaya. Nah, dengan penandaan kita tahu mana pipa yang berbahaya dengan tidak berbahaya. Apabila pipa tersebut berwarna merah, maka itu menandakan berbahaya. Apabila pipa tersebut berwarna hijau, maka pipa tersebut insya Allah aman, tergantung dilalui jenis apa larutan yang masuk. Contohnya pada pipa steam biasanya didesain khusus dan diberi penandaan khusus. Kenapa? Karena pipa steam itu dilalui jalur steam, di mana steam yang berada di jalur larutan itu memiliki suhu yang panas. Biasanya itu di atas 121 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk SIP atau sterilization in place atau steam in place. Nah, oleh karena itu pipa steam itu diberikan penandaan agar operator atau orang yang berada di sekitar area tersebut mengetahui pipa ini panas, jadi kita perlu berhati-hati. Sehingga dengan harapan penandaan tersebut kita tahu pipa ini berbahaya, sehingga kita hati-hati seperti itu.
Nah, karena di JPUB tidak dijelaskan secara rinci terkait bagaimana pendanaan pipa, maka kita bisa mencari informasi di internet. Nah, hal yang mengatur ini setelah saya cari literatur itu kebanyakan mengacu pada ANSI atau American National Standard Institute. Nah, di ANSI ini dijelaskan bagaimana untuk pengaturan penandaan pipa itu tersebut. Yang pertama terkait warna, kata, dan simbol. Setiap kali memberi label pada pipa, penting untuk mencantumkan semua informasi yang diperlukan pada label. Warna label atau penandaan merupakan salah satu fitur yang paling penting karena orang akan dapat melihatnya dari kejauhan. Namun, sebagian besar pipa juga mencakup komponen seperti berikut ini. Jadi, pada pipa, kata-kata atau istilah yang digunakan itu sangat penting. Kata atau kalimat yang digunakan harus mudah dibaca dan dipilih dengan font yang sederhana. Kemudian simbol. Sebagian besar penandaan pipa juga memiliki simbol. Nah, di ANSI ini atau di Amerika Serikat biasanya berupa panah yang menunjukkan arah aliran isi dalam pipa. Nah, kemudian terkait selain label, kemudian terkait bahan yang digunakan. Jadi bahan yang digunakan untuk penandaan pipa biasanya disesuaikan dengan tujuan penandaan itu sendiri. Apabila jalurnya itu dilewati air dingin, maka perlu disesuaikan bahannya yang tahan terhadap basah sehingga tidak mudah rusak. Apabila dilewati dengan steam atau larutan panas, maka juga disesuaikan agar penandaan labelnya itu tidak juga mudah rusak. Kemudian di ANSI atau di ASME itu dijelaskan standar kode warna pipa. Nah, standar ini mengidentifikasi warna label dan apa arti warna tersebut. Berikut ini adalah opsi untuk rangkaian standar. Warna kuning dengan huruf hitam biasanya digunakan untuk setiap pipa yang berisi cairan dan gas yang mudah terbakar dan mengoksidasi. Ini termasuk bensin, minyak, dan banyak lainnya yang bisa menyebabkan terbakar dan mengoksidasi. Kemudian hijau dengan tulisan putih. Menggunakan label hijau dan tulisan putih berarti pipa tersebut berisi larutan. Ini bisa digunakan untuk cooling water, terus penggunaan untuk boiler, purified water, kemudian water for injection maupun raw water. Jadi terkait dengan larutan yang secara kandungan itu aman. Kemudian untuk penandaan kompres air ini diberikan penandaan warna biru dengan tulisan putih. Selanjutnya yaitu huruf merah dengan penandaan label berwarna merah dengan huruf putih. Label merah dengan huruf putih biasanya digunakan untuk cairan yang pemadam api. Kemudian penandaan label oranye dengan huruf hitam. Label oranye dan huruf hitam ialah biasanya untuk cairan yang beracun dan bersifat korosif. Nah, sebagian besar asam perlu menggunakan penandaan pipa jenis ini. Kemudian selanjutnya yaitu coklat dan huruf putih. Nah, dengan biasanya coklat dengan huruf putih, opsi ini digunakan untuk semua cairan yang mudah terbakar. Kemudian di ANSI juga dijelaskan biasanya kode warna ANSI atau ASME untuk pipa juga meninggalkan beberapa kombinasi warna untuk pipa yang ditentukan oleh pengguna. Nah, jadi hal ini penting untuk memungkinkan fasilitas untuk merencanakan pipa tertentu yang tidak sesuai dengan standar normal. Jadi mereka bisa menentukan kombinasi warna yang bisa ditentukan sendiri karena tidak diatur di ANSI ataupun karena terdapat cairan dengan spesifikasi tertentu yang tidak sesuai dengan standar atau tidak ada acuannya. Nah, hal ini penting karena memungkinkan fasilitas tersebut merencanakan pipa tertentu yang tidak sesuai dengan standar normal.
Penting untuk diingat bagaimanapun bahwa setiap kali menggunakan penandaan pipa yang ditentukan pengguna, orang yang belum cukup terlatih tidak akan mengerti apa artinya. Nah, kemudian selain warna, hal yang diatur pada ANSI ini yaitu terkait besarnya label penandaan dan ukuran huruf pada label. Selain warna yang juga sangat penting pada penandaan label, ukuran seberapa besar label tersebut dan ukuran huruf besarnya itu seberapa itu juga sangat penting untuk fasilitas. Nah, standar untuk ukuran ialah sebagai berikut. Diameter pipa, ukuran penandaan pipa 0,7 inch sampai dengan 1,3 inch, maka harus memiliki label dengan panjang minimal 8 inch atau 20 cm dan tinggi huruf setidaknya yaitu 13 mm. Nah, ini bisa kalian baca sendiri standar pipa berapa sih ukuran huruf yang digunakan dan label yang digunakan. Nah, sekian dulu sharing informasi terkait penandaan ini. Jadi meskipun sederhana, ini hal yang menjadi hal yang penting yang perlu diterapkan di industri farmasi terkait penandaan pipa. Jadi apakah industri farmasi tempat kalian bekerja sudah menerapkan penandaan pipa ini dengan baik? Oke, sharing saja pengalaman kalian terkait penandaan pipa ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan, tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next time.